Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya takdimi pengasuh dan ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alawa SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati dosen pembimbing 1 Ibu Herwati MPDI dan dosen pembimbing 2 Bapak Dr. Mahfuz Sulaiman MPD. Serta yang saya cintai dan muliakan kedua orang tua saya yang selalu menyertai langkah saya dengan doa dan dukungan. Perkenalkan, nama saya Latifah Laila Tasyaidah, NIM 221201017283, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya memulai presentasi proposal tugas akhir saya yang berjudul Optimalisasi Visual dalam Pendidikan Strategi Jitu menggunakan Canva untuk menghasilkan media pembelajaran interaktif dan menyenangkan pada mahasiswa PAI Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Saya memilih judul ini karena di era digital ini penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi sangatlah penting. Saya memilih Canva karena Canva memiliki banyak fitur yang dapat mendukung pembelajaran interaktif. Namun dalam praktiknya, mahasiswa masih menggunakan Canva secara terbatas, hanya untuk presentasi sederhana. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana optimalisasi penggunaan Canva agar dapat menghasilkan media pembelajaran yang lebih menarik, yang lebih interaktif dan menyenangkan bagi mahasiswa PAI Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Latar belakang. Pada era digital saat ini, perkembangan teknologi telah memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap dunia pendidikan. Proses pembelajaran tidak lagi hanya mengandalkan metode ceramah, tetapi juga mulai memanfaatkan teknologi digital sebagai media pembelajaran. Mahasiswa pada generasi sekarang cenderung lebih tertarik pada materi yang disajikan secara visual, seperti gambar, animasi, ataupun video pembelajaran. Media visual ini dapat membantu mahasiswa memahami materi dengan lebih mudah, serta membuat proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan tidak membosankan. Salah satu aplikasi yang dapat kita gunakan untuk membuat media pembelajaran visual adalah Canva. Canva merupakan platform desain grafis yang dapat digunakan untuk membuat berbagai jenis media pembelajaran seperti presentasi, infografis, peta konsep, poster, dan video pembelajaran dengan tampilan yang lebih menarik. Namun, berdasarkan kondisi yang ada, mahasiswa Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, khususnya PAI Angkatan 2022, pemanfaatan Canva dalam belajar masih belum maksimal. Banyak mahasiswa yang menggunakan Canva untuk membuat presentasi sederhana, biasa saja, padahal di aplikasi ini memiliki berbagai fitur yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan media pembelajaran yang lebih interaktif. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi Canva sebagai media pembelajaran dengan pemanfaatannya oleh mahasiswa. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana optimalisasi visual ini agar dapat menghasilkan media pembelajaran yang lebih interaktif dan menyenangkan bagi mahasiswa pendidikan agama Islam Universitas Islam Zainul Hasan. Penggunaan aplikasi Canva sebagai media pembelajaran dalam proses pembelajaran mahasiswa PAI. Fokus ini mencakup bagaimana mahasiswa menggunakan Canva dalam pembuatan presentasi yang lebih menarik, bagaimana mereka memanfaatkan berbagai fitur yang tersedia di dalam aplikasi tersebut, serta bagaimana Canva membantu mereka dalam menyampaikan materi secara lebih visual dan menarik. Yang kedua, yaitu penelitian ini juga ingin melihat bagaimana penggunaan Canva dapat mempengaruhi pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menyenangkan. Jadi, apakah mahasiswa menjadi lebih aktif dalam diskusi, lebih berani menyampaikan ide, dan lebih terlibat dalam proses pembelajaran? Rumusan masalah pada penelitian ini, yang pertama yaitu bagaimana penggunaan aplikasi Canva sebagai media pembelajaran dalam proses pembelajaran mahasiswa PAI Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang kedua yaitu bagaimana penggunaan aplikasi Canva dalam menciptakan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan bagi mahasiswa PAI Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Jadi rumusan masalah ini terjadi berdasarkan penelitian untuk mengetahui secara lebih mendalam bagaimana Canva digunakan dalam proses
pembelajaran dan bagaimana dampaknya terhadap interaksi serta keterlibatan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Bagaimana penggunaan aplikasi Canva sebagai media pembelajaran dalam proses pembelajaran mahasiswa PHI Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang kedua yaitu untuk mengetahui bagaimana penggunaan Canva dapat menciptakan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan bagi mahasiswa PAI Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Dengan tercapainya tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pemanfaatan media pembelajaran digital dalam proses penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Dalam secara teoritis, penelitian ini dapat menambah wawasan dan referensi dalam bidang pendidikan, khususnya mengenai pemanfaatan teknologi digital seperti aplikasi Canva sebagai media pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Secara praktisnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dosen berbagai referensi dalam membantu media pembelajaran yang lebih kreatif dan menarik. Dan bagi mahasiswa untuk meningkatkan kreativitas serta kemampuan dalam memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran, dan bagi universitas sebagai bahan mempertimbangkan dalam mengembangkan pembelajaran berbasis teknologi agar proses pembelajaran menjadi lebih inovatif, efektif, dan sesuai dengan perkembangan era. Untuk mengkaji kemaslahatan pada suatu penelitian, diperlukan adanya beberapa referensi yang dianggap layak untuk membenarkan masalah yang sedang dikaji. Setiap penelitian yang dilakukan tentu berdasarkan pada pengetahuan yang telah ditemukan sebelumnya. Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini salah satunya yang dilakukan oleh Juanda Pranata Wijaya dan Nurmawati dengan judul Pemanfaatan Media Interaktif berbasis aplikasi Canva dalam pembelajaran PAI di SMPN 1 Stabat Kabupaten Langkat. Jadi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan Canva dapat meningkatkan efisiensi pembelajaran dan motivasi siswa karena guru dapat membuat media pelajaran yang lebih menarik seperti infografis, poster, dan presentasi digital. Namun penelitian tersebut juga menemukan beberapa kendala seperti keterbatasan penguasaan teknologi, kesulitan dalam mengembangkan konten yang relevan, serta keterbatasan waktu sehingga diperlukan penelitian dan pendampingan bagi guru agar pemanfaatan Canva dapat lebih optimal. Selanjutnya yang kedua, penelitian lain dilakukan oleh Lucky Anjarwati dan Ari Purmadi yang berjudul Eksplorasi Penerapan Media Pembelajaran Canva sebagai media interaktif di era digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respon pengguna terhadap Canva sangat positif karena aplikasi ini mudah digunakan, memiliki antarmuka yang intuitif, serta dapat diakses melalui smartphone. Selain itu, Canva mampu meningkatkan interaktivitas pembelajaran, kolaborasi siswa, serta literasi digital. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala seperti ketergantungan kepada koneksi internet, potensi kejenuhan siswa, serta masih ada banyak preferensi sebagai siswa terhadap metode pembelajaran konvensional. Kedua penelitian ini menunjukkan bahwa Canva memiliki potensi besar sebagai media pembelajaran interaktif, namun masih memerlukan strategi pemanfaatan yang lebih optimal dalam proses pembelajaran. Kajian teori. Yang pertama, penggunaan Canva sebagai media pembelajaran. Canva merupakan sebuah platform desain grafis berbasis online yang dapat digunakan untuk membuat berbagai jenis media visual seperti presentasi, poster, infografis, video pembelajaran, dan konten visual lainnya. Aplikasi ini dirancang dengan sistem yang sederhana sehingga mudah digunakan oleh siapa saja, termasuk mahasiswa maupun pendidik yang tidak memiliki keahlian khusus dalam bidang desain. Dalam konteks pendidikan, Canva dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran karena mampu membantu menyampaikan materi secara visual sehingga lebih menarik dan mudah dipahami. Konsep media dalam Canva selaras dengan teori Azhar Arsyad yang menyatakan bahwa kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medium yang berarti perantara atau pengantar. Dalam perspektif ini, Canva berfungsi sebagai perantara yang digunakan untuk menyampaikan pesan, gagasan, atau pemikiran dari pengirim kepada penerima. Dengan demikian, Canva bukan sekadar alat grafis, melainkan seluruh komunikasi pengetahuan dalam sistem pendidikan.
Tujuan penggunaan Canva ini untuk mendukung proses menyampaikan materi agar lebih menarik, kreatif, dan mudah dipahami oleh mahasiswa. Selain itu, penggunaan Canva juga bertujuan untuk meningkatkan minat belajar mahasiswa melalui media visual yang lebih interaktif dibandingkan dengan metode pembelajaran yang hanya menggunakan teks biasa dan ceramah. Canva juga dapat membantu mahasiswa dalam mengembangkan kreativitas serta kemampuan dalam menyajikan informasi secara visual. Dan Canva juga memiliki media yang membantu proses penyampaian materi pembelajaran. Dengan menggunakan Canva ini, mahasiswa dapat menghasilkan presentasi dalam bentuk visual yang lebih menarik, sehingga dapat meningkatkan perhatian dan minat belajar. Media visual seperti gambar, infografis, ataupun animasi dapat membantu mahasiswa itu memahami konsep yang sulit dengan lebih mudah. Selain itu, Canva juga dapat digunakan untuk membuat berbagai media pembelajaran seperti presentasi interaktif, poster edukatif, serta video pembelajaran. Pemanfaatan penggunaan Canva dalam pelajaran salah satunya itu memanfaatkan utama, yaitu dapat meningkatkan kreativitas dalam membuat media pembelajaran. Selain itu, penggunaan Canva juga dapat membuat proses pembelajaran itu lebih menarik, tidak monoton, tidak membosankan, serta meningkatkan motivasi belajar mahasiswa. Dengan adanya berbagai fitur yang tersedia, mahasiswa juga dapat belajar menyampaikan ide atau materi secara visual, sehingga kemampuan komunikasi dan literasi digital mereka juga dapat berkembang. Canva memiliki berbagai fitur yang dapat mendukung proses pembelajaran. Beberapa fitur tersebut antara lain yaitu template desain yang beragam, elemen grafis seperti icon, ilustrasi, animasi, audio, video, serta berbagai jenis font yang dapat memperindah tampilan desain. Selain itu, Canva juga dapat digunakan secara online sehingga memudahkan pengguna untuk mengaksesnya di laptop maupun di smartphone. Fitur-fitur yang di Canva itu memungkinkan pengguna untuk membuat media pembelajaran yang lebih kreatif, interaktif, dan pembelajaran interaktif merupakan suatu proses pembelajaran yang melibatkan komunikasi dua arah antar narasumber dan audiens. Dalam pembelajaran, audiens tidak hanya berperan sebagai pendengar, tetapi juga aktif berpartisipasi dalam kegiatan belajar seperti bertanya, berdiskusi, serta menyampaikan pendapat. Dengan adanya interaksi tersebut, proses pembelajaran menjadi lebih aktif dan mampu meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap materi yang dipelajari. Mengenai ciri-ciri ataupun karakteristik dari pembelajaran interaktif, salah satu karakteristiknya ya adanya keterlibatan aktif dari mahasiswa dalam proses pembelajaran. Selain itu, pembelajaran interaktif juga ditandai dengan adanya komunikasi dua arah antara dosen maupun mahasiswa ataupun mahasiswa sendiri. Adanya diskusi ataupun kerjasama antara mahasiswa serta penggunaan media pembelajaran yang dapat mendukung proses pembelajaran agar lebih menarik dan tidak membosankan. Faktor yang mempengaruhi dan peran media dalam pembelajaran interaktif. Jadi keberhasilan pembelajaran interaktif dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti metode pembelajaran yang digunakan, terus kemampuan mengajar dalam mengelola kelas, serta menggunakan media pembelajaran yang tepat. Media pembelajaran memiliki peran penting dalam menciptakan suasana belajar yang lebih menarik dan memudahkan mahasiswa memahami materi yang disampaikan. Oleh karena itu, penggunaan media visual seperti Canva ini dapat membantu meningkatkan interaksi dalam pembelajaran serta membantu proses belajar menjadi lebih aktif dan penelitian dengan pendekatan kualitatif yang merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena secara mendalam berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Kehadiran peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana menggunakan media Canva dalam mendukung pembelajaran interaktif. Oleh karena itu, penelitian ini lebih menekankan pada proses, pengalaman, serta respon dari peserta didik terhadap penggunaan media tersebut. Jadi, penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses penelitian, yang artinya peneliti secara langsung terlibat dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data yang diperoleh di lapangan. Kehadiran peneliti sangat penting karena peneliti dapat memahami konteks penelitian secara lebih mendalam, mengamati perilaku partisipan, serta memperoleh informasi secara langsung melalui teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu, peneliti juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, peka terhadap kondisi sosial dan budaya, serta mampu membangun hubungan yang baik dengan partisipan agar data yang diperoleh lebih akurat. Yang
yang digunakan adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif, yang merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena secara mendalam berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Kehadiran peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana menggunakan data. Penelitian ini diperoleh dari dua sumber, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari lokasi penelitian, misalnya melalui observasi lapangan terhadap proses pembelajaran yang menjadi objek penelitian. Data primer ini yang bersifat asli karena diperoleh langsung dari sumbernya, sedangkan sumber sekunder merupakan data pendukung yang digunakan untuk memperkuat data primer, seperti jurnal pendidikan, buku, serta sumber dari media elektronik ataupun internet yang berkaitan dengan topik penelitian. Penggunaan kedua sumber data ini bertujuan untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan akurat, karena sumber primer memberikan informasi yang spesifik dari lapangan, sementara sumber sekunder membantu memperluas pemahaman peneliti melalui berbagai referensi yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui beberapa teknik pengumpulan data agar informasi yang diperoleh lebih lengkap dan dapat dipercaya. Teknik yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang pertama yaitu observasi. Jadi melalui observasi ini, peneliti dapat melihat bagaimana mahasiswa memanfaatkan fitur-fitur Canva untuk menyusun materi pembelajaran, serta bagaimana penggunaan media tersebut dapat mendukung terciptanya pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik. Yang kedua yaitu wawancara. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam dari mahasiswa mengenai pengalaman mereka dalam menggunakan Canva. Melalui wawancara ini, peneliti dapat mengetahui bagaimana pendapat mahasiswa tentang penggunaan Canva, manfaat yang mereka rasakan, serta kendala yang mereka alami saat menggunakan media tersebut dalam pembelajaran. Ketiga yaitu dokumentasi. Teknik dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Dokumentasi yang dimaksud yang berupa penggunaan mahasiswa dalam menggunakan Canva, foto kegiatan pembelajaran. Dengan menggabungkan ketiga teknik tersebut, data yang diperoleh dapat saling melengkapi sehingga hasil penelitian yang diperoleh nantinya dapat lebih akurat dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu kepada pendapatnya Sugiono, yaitu proses menyusun dan menganalisis data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang mudah dipahami. Dalam penelitian ini, analisis data yang dilakukan melalui 4 tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan berbagai data yang diperoleh dari hasil observasi di lapangan, wawancara dengan responden, serta dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian. Semua data dicatat secara objektif sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan, sehingga peneliti memperoleh gambaran awal mengenai objek penelitian. Yang kedua yaitu reduksi data. Setelah data dikumpul, tahap selanjutnya adalah reduksi data. Pada tahap ini, peneliti merangkum dan memilih data yang paling penting serta memfokuskan pada informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Proses ini dilakukan agar data yang diperoleh menjadi lebih terarah dan memudahkan peneliti dalam menemukan tema ataupun pola yang berkaitan dengan penelitian. Yang ketiga yaitu penyajian data. Pada tahap penyajian data ini, data yang telah direduksi kemudian disusun secara sistematis agar lebih mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian, tabel, ataupun penjelasan yang berstruktur. Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan data melalui triangulasi sumber dan teori agar data yang diperoleh itu valid. Yang keempat, penarikan kesimpulan. Tahap terakhir, penarikan kesimpulan ini. Pada tahap ini, penelitian merangkum seluruh temuan penelitian yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kesimpulan yang diambil berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan penggunaan aplikasi Canva sebagai media pembelajaran interaktif bagi mahasiswa, serta bagaimana aplikasi Canva ini dapat membantu mahasiswa dalam menyampaikan ide pembelajarannya. Jadi kesimpulannya kemudian diverifikasi kembali agar hasil penelitian dapat dipercaya dan sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan. Presentasi dari saya, mohon maaf jika ada salah kata ataupun kekurangan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.